Selamat malam. Kita mulai ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kita akan lanjutkan materinya. Hari ini kita akan membahas mekanisme penyerahan barang di dalam perdagangan internasional. Istilah istilah resminya Incoterm. Nah, mungkin teman-teman sudah sempat membaca sekilas mungkin ya, atau pernah apa, membaca berita atau pernah di kantornya pernah melihat dokumennya gitu ya. Hari ini kita mencoba untuk membahas, nanti mudah-mudahan bisa dipahami ya, nanti bisa kita diskusi, karena memang terkait Incoterm itu jenisnya cukup banyak ya. Nanti kita coba untuk pahami satu persatu secara perlahan ya, untuk memudahkan memahaminya, karena memang aturan ini digunakan untuk memudahkan mekanisme penyerahan barang di dalam ekspor impor. Dalam hal ini menghindari resiko-resiko yang akan terjadi di dalam proses ekspor impor itu ya. Nah, masalah ekspor impor itu sudah pernah kita bahas gitu ya. Nah, salah satunya itu memang muncul dari ketidakjelasan di dalam mekanisme penyerahan barang ya. Nah, resminya itu disilahkan dengan Incoterm ya. Nah, Incoterm ini akan kita bahas ya, akan kita lihat dari sedikit dari sejarahnya, kemudian tentunya artinya apa gitu ya, kemudian ruang lingkupnya dan sistematikanya, kemudian jenis-jenis Incoterm itu sendiri ya. Nanti kita lihat satu persatu dari mana kita mengawali untuk memahaminya ya. Nah, Incoterm itu ya lebih utamanya adalah ketika kita berbicara terkait dengan kemungkinan risiko yang terjadi di dalam kegiatan ekspor impor itu. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab ya. Nah, seperti di gambar ini ya, ada kontainer yang jatuh gitu ya, dari tumpukannya kemudian jatuh di atas kapal gitu ya, atau ada juga yang terbakar gitu. Nah, di sini ketika barang ekspor kita atau barang yang kita beli itu belum tiba di gudang kita dan terjadi musibah, kecelakaan, nah siapa yang bertanggung jawab? Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam Incoterm ini. Nah, Incoterm ya, International Commercial Term ya, itu merupakan seperangkat aturan ya, rules ya, yang digunakan di dalam perairan internasional ya, yang diterima secara resmi ya, digunakan, artinya dapat diterima dan digunakan di dalam perairan internasional. Nah, ini digunakan untuk memudahkan, untuk menyamakan persepsi antara eksportir dan importir ya. Nah, Incoterm ini itu dikeluarkan atau disusun oleh Kamar Dagang Internasional ya, istilah resminya International Chambers of Commerce. Nah, inilah yang mengeluarkan ya, walaupun dia sifatnya independen ya, tetapi bagi para eksportir dan importir akan lebih nyaman atau akan lebih merasa lebih risikonya lebih bisa dihindari ketika kita menyepakati ini gitu ya. Nah, walaupun itu tidak ada paksaan ya, tetapi dengan menggunakan ini kita risikonya akan lebih bisa kita minimize ya. Kemudian sejarahnya ya. Nah, di dalam perdagangan internasional itu kan sangat-sangat panjang ya.
kalau kita sudah membahas perdagangan internasional, bagaimana munculnya perdagangan internasional gitu ya, yang karena faktor apa namanya, ketidaksamaan kita memiliki sumber daya alam gitu ya, salah satunya gitu ya, ada faktor-faktor yang menentukan terjadinya. Nah, ketika sudah terjadi perdagangan internasional, ekspor impor, nah itu terus dikembangkan ya, karena risikonya akan tidak pasti terjadi gitu ya, entah itu barangnya hilang, barangnya jatuh ke tengah laut, jatuh terbakar, atau diambil orang gitu ya, kecurian atau kemalingan. Nah, itu yang dihindari gitu ya. Nah, di dalam sejarahnya Incoterm itu pertama kali digunakan atau muncul di tahun 1923. Kemudian 1928 ya, nah, diterbitkan pada tahun 1936. Nah, edisi pertama dia menggunakan ada 6 term ya, fast, FOB, ya, CNF ya, concentrate, kemudian CIF, exit, and exquire. Nah, itu yang pertama kali ya, yang pertama kali terbit. Nah, karena seiring berkembangnya teknologi dan informasi ya, dan apa yang terjadi di dalam proses ekspor impor, maka itu dikembangkan, disempurnakan terus, sehingga di dalam perkembangannya terus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan perdagangan internasional. Nah, misalnya di sini ya, yang awalnya tahun 1936 itu hanya ada 6 ya, kemudian itu tahun 2000 itu berkembang lagi ya, itu ada Exwork di sana ya, kemudian ada 12 ya, dari 6 ke 12, kemudian tahun 2020 ke 2010 itu direvisi kembali ya, ada 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 11 ya, ada 11. Jadi ini terus dikembangkan ya, dikembangkan jenis-jenis dari Incoterm itu, dan di dalam penggunaannya itu tidak sama di semua negara ya, dia menggunakan apa saja itu tidak sama ya. Nah, seperti di Indonesia kita menggunakan CIF ya. Nah, ini perkembangan dari Incoterm itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam secara perkembangan sejarahnya ini ya, bagaimana munculnya di tahun 1923 ya, kemudian sampai 2020 untuk sekarang ya. Nah, itu sangat-sangat disesuaikan gitu ya. Bagaimana Incoterm itu benar-benar melindungi ya, baik penjual, eksportir maupun pembeli atau importir. Ya, di dalam Incoterm yang terbaru ya, tahun 2020 yang kita akan bahas malam ini, itu ada beberapa perubahan yang dilakukan dari Incoterm 2010. Nah, di dalam handout-nya itu juga sudah saya tambahkan ya. Jadi yang handout sebelumnya itu memakai 2010 itu sudah saya ubah, itu menggunakan Incoterm 2020 ya. Nanti bisa dibaca kembali ya kalau ingin melihat lebih detail perkembangan dari Incoterm itu sendiri. Nah, tujuan dari adanya atau diberlakukan ya Incoterm ini yaitu menyeragamkan penafsiran ya, persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Ya. Bisa dibayangkan ketika kita melakukan perdagangan internasional ya, perdagangan internasional tidak memiliki kesamaan ya, kesamaan pandangan, kemudian pemahaman terhadap hak, kewajiban, resiko itu di dalam kegiatan ekspor impor itu. Nah,
Kalau melihat di dalam pembahasan apa yang sudah kita bahas di dalam mekanisme perdagangan internasional, ya, ketika kita melakukan negosiasi dan menuangkan di dalam sales kontraknya, nah itu salah satunya disepakati inputan yang digunakan. Ya. Jadi itulah yang akan digunakan karena akan terkait dengan tanggung jawab resiko, ya, beralihnya resiko, kemudian biaya yang akan muncul di dalam pengiriman barang ekspor impor kita. Ya. Nah, itulah yang tujuan dari diberlakukannya atau penerapan dari inputan itu sendiri. Nah, kemudian apa ruang lingkupnya ya? Apa yang diatur di dalam inputan itu ya? Di sini akan apa, pokoknya ya. Jadi poin penting di dalam inputan itu akan mengatur ya. Jadi pertama cost ya, biaya, kemudian risiko dan tanggung jawab ya. Jadi di dalam menyusun sales kontrak itu benar-benar harus merupakan mengenai pembagian cost, risk ya, dan tanggung jawab responsibilities berkaitan dengan pengiriman barang ekspor impor ya, barang itu antara eksportir dan eksportir dan importir ya. Cermin kesepakatan nilai yang dipersebarkan dan importan. Jadi di dalam importan itu yang termuat di dalamnya adalah biaya, ya, cost siapa yang menanggung, apakah pembeli atau penjual, kemudian di mana beralihnya risiko itu dari pengiriman barang dari eksportir ke importir, di mana beralihnya, kemudian siapa yang bertanggung jawab di dalam melakukan dokumentasinya, ya, itu diatur di dalam inputan itu sendiri, ya. Nah, kemudian di dalam konteks risk, cost, dan responsibilities ini, nah, siapa yang risk pertama risiko ya, siapa yang akan menanggung risiko kehilangan yang disebabkan dalam proses pengiriman. Artinya apabila terjadi risiko terhadap barang yang kita beli atau yang kita jual, nah siapa yang akan menanggungnya ya, apakah pihak pembeli atau penjual, itu risknya. Kemudian cost, siapa yang akan menanggung biayanya ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membuat segala pengaturan ya, di dalam clearance-nya ya pada saat pengeluaran barang atau membuka kontrak. Jadi itu yang diatur di dalam inputan. Jadi ada risk, risiko, cost, biaya, kemudian tanggung jawab. Nah, di dalam struktur resminya itu ada tanggung jawab penjual dan tanggung jawab pembeli ya. Kalau salesnya, penjualnya itu dilambangkan dengan A ya, sedangkan buyersnya dilambangkan dengan B. Itu ada nomor 1 sampai nomor 10, baik A1 sampai A10, B1 sampai B10. Nah, inilah yang di termuat di dalam inputan itu sendiri ya. Jadi misalnya di dalam A1 itu general obligation ya, tanggung jawab besar umumnya, kemudian license-nya, kemudian A3-nya kontrak, ya, kemudian delivery-nya 4, transfer risikonya di mana gitu ya, kemudian alokasi cost-nya, notice to buyer ya, kemudian dokumennya apa saja, kemudian checking sama packaging-nya, kemudian assistant with information, ya, ada cost-cost yang terkait, baik itu pembeli maupun penjual. Nah, itu di dalam struktur inputan. Kemudian, nah, di dalam membahas inputan ini, karena menyangkut di dalamnya adalah risk, risiko, kemudian cost dan tanggung jawab atau responsibilities, maka ini kita lihatkan di mana saja muncul cost itu. Ya. Nah, gambar ini penting untuk melihat ketika kita menggunakan salah satu input term, nah tentu kita melihat di mana beralihnya ya, input term itu yang digunakan. Di mana beralihnya risiko untuk jenis input term tertentu. Nah,
itu kita lihat cost-nya ya. Misalnya yang pertama cost apa saja yang ada di dalam seluruh pengiriman barang ya ekspor impor itu. Yang pertama merchandise cost terkait dengan cost barang-barang ya, barang-barang yang akan dijual oleh eksportir importer ya. Kemudian ketika barang itu keluar atau diserahkan dari gudang untuk dikirim ke pelabuhan atau dermaga itu akan muncul tracking cost ya, kalau dia menggunakan truk ya atau kendaraan atau kereta api misalnya, jadi tracking cost. Kemudian ketika dia akan diekspor ya tentunya ada beberapa barang yang dikenakan biaya keluar atau biaya ekspor ya itu, jadi itu juga dihitung gitu ya. Kemudian ketika dia sampai di pelabuhan maka itu akan ada biaya pembongkaran dari kontainer atau truk itu dikeluarkan dulu ya, kemudian misalnya terminal handling ya, kemudian dimuat ke dalam kapal. Nah itu biaya itu yang muncul di pelabuhan. Kemudian barang itu ketika sudah ada di atas kapal maka akan muncul biaya kirim cost insurance-nya untuk sampai di pelabuhan tujuan ya. Nah di pelabuhan tujuan itu akan dibongkar kan, jadi terminal handling charge-nya, unloading charge-nya berapa, nah itu muncul di pelabuhan bongkar. Kemudian barang itu akan dimuat ke dalam truk ya, truknya itu bisa juga dia dikirim di gudang PPS ya, pelabuhan dulu ya, kemudian diuruskan impornya ya, biaya impornya, pajak ekspor atau pajak dia masuk dan pajak lainnya itu dibayar dulu, nah ada impor produk, izin impor dan lain-lain, kemudian dia akan dikirim ke gudang ya. Nah semua biaya ini itu disepakati oleh eksportir dan importir. Nah siapa yang bertanggung jawab itulah yang akan ditentukan oleh jenis inputan mana yang kita gunakan. Nah, ini kita lihat ya, transfer of risk ya, from the seller dari penjual ke pembeli ya. Walaupun belum kita bahas jenis-jenis inputannya, ini saya tunjukkan pertama terkait dengan transfer risikonya ya. Jadi transfer risikonya di mana beralihnya gitu ya. Nah, untuk gambar-gambar ini banyak sekali versinya ya. Nah, buat teman-teman sini, mana yang paling mudah bisa dipahami itu yang digunakan ya. Jadi, banyak kalau nanti browsing di Google sudah banyak sekali jenisnya ya. Tetapi sama, prinsipnya sama, itu beralihnya risiko, beralihnya cost, siapa yang bertanggung jawab, nah itulah yang ditunjukkan di dalam gambar-gambar ini ya. Ya misalnya untuk X-Walk ya, itu dia beralih dari gudang, itu sudah beralih ya dari gudang penjual itu sudah, ketika keluar dari gudang itu sudah beralih ke importir gitu ya. Jadi itu X-Walk gitu ya. Jadi misalnya contoh yang berikutnya misalnya CAF ya, itu meliputi transport on fitness. Ini saya lewati dulu ya, nanti biar tidak bingung gitu ya, dalam memahami transfer risikonya ya. Jadi di dalam gambar ini saya lewatkan dulu untuk berolehnya risiko. Nanti di gambar berikutnya akan lebih mudah lagi ya. Nah, biaya-biaya tertentu yang ditambahkan. Jadi dalam nilai transaksi. Nah, ini sebenarnya biaya-biaya ini itu akan kita gunakan ketika kita menghitung biaya masuk gitu ya. Nah, biaya masuk yang dihitung di Indonesia itu berdasarkan nilai transaksi ya. Nilai transaksi itu adalah nilai yang harga yang benar-benar dibayar oleh pembeli kepada penjual. Nah, ketika biaya ini belum masuk, maka harus ditambahkan ya.
itu ada biaya yang dibayar oleh pembeli supaya yang belum melakukan transaksi ya. Di apa saja yang belum masuk itu harus ditambahkan. Ini ada asis, ya, ada royalti, ada profit, ada biaya transportasi, biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan semuanya ya, dan insurans. Ini ditambahkan kalau belum dihitung di dalam harga harga beli kita ya, biaya transaksinya ya. Nah ini akan kita dalam perhitungannya ini kita akan bahas di pada saat kita mempelajari kata sama impor ya di akhir. Ini hanya eh, jenisnya saja gitu ya. Nah kemudian eh, sistematikanya seperti apa ya? Jadi di dalam Incoterm itu dia dibagi menjadi dua ya. Jadi ada istilahnya rules for any mode or mode transport. Jadi semua moda transportasi itu bisa digunakan gitu. Dia jenisnya ada uh, X-Walk, grup E ya, grup F-nya XPA, kemudian C-nya CPT ya, dan CIP ya, kemudian di U ya, DAP, DPU, DAP, DDP. Ini dikelompokkan sebenarnya berdasarkan huruf depannya gitu ya. Nah ini yang semua jenis moda transportasi. Untuk yang menggunakan transportasi laut dan air ya, maksudnya kan ada juga sungai ya. Nah, itu menggunakan yang fast ya, free alongside ship ya, kemudian free on board, PIF ya, kemudian fast and freight itu kelompoknya yang jika dia menggunakan moda transportasi laut atau sungai ya. Kemudian, nah ini karena saat ini menggunakan Incoterm 2020 ya, maaf ini 2020 harusnya. Yang berbeda dengan kedua 2020, sorry. Nah, ini yang dulunya. Jadi 2000 dulu gitu, kemudian 2010, kemudian 2010 itu berubah ke 2020 gitu ya. Nah, itu terjadi penyederhanaan ya. Kelompok usaha penyelenggaraan barang yang menjadi dua kelompok ya. Itu rules for any mode or mode transport ya, kelompok usaha yang berlaku untuk semua moda transportasi. Kemudian hanya menggunakan angkutan laut dan sungai, itu ada dua gitu ya. Kemudian menghilangkan ya BAF, BES, DEC ya, dan DDU. Kemudian diganti dengan DAT dan DAP. Ya. Kemudian DAT yang diubah dan menjadi DPU, delivered at place unloaded ya, di unload. Jadi karena dalam definisi nanti kita bahas ada karena kata terminal ya. Jadi istilah terminal itu kadang di dalam pelaksanaannya itu ya itu membingungkan. Jadi sehingga diganti tempatnya di mana ya. Jadi kemudian mengubah istilah DPU itu ya, tempat bongkarnya di mana, jadi diganti dengan tempat bongkarnya. Jadi dia mencakup soal luas ya, tempat dimanapun baik itu tertutup maupun terbuka. Nah ini di dalam penulisannya ya. Jadi di dalam penulisan Incoterm itu ada aturannya gitu ya. Misalnya Xwork, Xwork gitu ya. Itu dibuat name place of delivery ya, di mana dikirimnya ya. Kemudian FCA-nya, free carrier, name place of delivery, di mana tempat untuk pengirimannya ya. Kemudian untuk fast, alongside ship, name of port of shipment, jadi di pelabuhan muatnya. Jadi istilahnya sekitar pelabuhan ya, pelabuhan apa itu dimuat ya. Kemudian FOB, name port of shipment, karena di FOB itu di pelabuhan muat di negara keberangkatan ya, asal. Kemudian CFR, cost and freight, itu name of port destination, karena ada freight-nya ya. Kemudian CIF, sama, port of destination, bagian tujuan. Kemudian KP2, destination, sama. Carriage insurance paid juga sama ya, name of destination. Kemudian DPU,
test unloaded ya, jadi di name of the destination sama ya, DAP juga sama, DDP juga sama. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi di dalam Incoterm itu atau di dalam sales contract, maka tulisannya kan seperti ini ya. Bagaimana kita menuangkan Incoterm mana yang digunakan, seperti misalnya FCA ya, ini alamat dari tujuan pengiriman barang ya. Atau misalnya pre on board itu di pelabuhan tujuan Priuk ya. Nah kalau di DP udah langsung di tujuan ya, di gudang atau kantor pembeli ya. Nah ini yang saya tunjukkan tadi ya, saya melewati yang transfer risk itu. Nah ini ingin saya ingin yang kita tunjukkan di sini ya. Nah sebelum membahas satu persatu ya, ini saya akan mencoba memudahkan buat teman-teman memahaminya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya belum jelas bisa kita diskusikan lagi nanti. Nah, Incoterm 2020 itu ya terdiri dari X-Work ya, kemudian Free Carrier, Free Alongside Ship, FAS, FOB, Free On Board, Cost and Trade atau CFR ya, dengan CAR, Cost Insurance Rate, dengan CPT ya, Cost Paid to, CIP, Carrier and Insurance Paid to, dengan DPU ya, Delivered at Place Unload, kemudian DAP, Delivered at Place, dan DDP, Delivered at Paid. Nah, ini tidak harus dihafal ya, tapi kalau bisa hafal lebih baik ya. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 jenis Incoterm. Nah, bagaimana kita memahami gambar ini? Ya, di dalam gambar ini akan muncul sesuai dengan Incoterm itu adalah tanggung jawab penjual, kemudian tanggung jawab pembeli yang warna merah, ya, yang warna biru ke penjual, kemudian transfer of risk di mana beralihnya risiko. Ya, nah tanggung jawab ini artinya biayanya cost-nya beralih di mana ya, cost dan transfernya di mana gitu ya, tanggung jawab penjual dan pembeli ya. Kita perhatikan misalnya X-Work gitu ya, X-Work. Jadi X-Work ini ya, itu kita lihat di atasnya ya, di atas ini ada gambar kan ya, diperhatikan gambarnya seller penjual ya, gudang penjual di sini. Kemudian ada first carrier ya, atau pengangkutan yang pertama. Kemudian alongside ship ya, di sekitar pelabuhan ya. Dan ada loading port, pelabuhan muatnya. Kemudian di kapal tuh ya, kapal laut atau kapal udara itu ditunjukkan di tengahnya. Nah ini sebenarnya perbatasan dari eksportir dan importir, kemudian masuk ke pelabuhan tujuan, kemudian alongside ship sama ya, kiri kanan, lalu truknya, kemudian gudang dan pembeli. Nah, contoh satu yang saya ingin jelaskan, misalnya ekspor itu kan itu sudah beralih ya, ketika barang itu keluar dari gudang atau tempat yang disepakati, resiko biaya itu sudah beralih ke pembeli ya, karena merahnya pembeli ya. Nah ini maksud saya pahami satu saja dulu ya, ekspor itu gudang, kalau gudang penjual ya. Ketika keluar dari gudang ya, itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli ya, baik biayanya maupun resikonya sudah beralih ke pembeli ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ketika ini sudah bisa dipahami, yang lainnya bisa mengikuti ya. Nah, kita lihat di mana tanda serunya, di mana batas warna biru atau biru gelap ini, nah itulah yang menunjukkan
beralihnya risiko dan biaya dari penjual dan pembeli. Ya. Hanya saja, ya, tidak semua beralihnya risiko yang karena seru ini sama dengan beralihnya biaya, ya, karena tergantung dari jenis incoterm yang digunakan, ya. Nah, yang tidak sama beralihnya misalnya, nah yang tidak sama itu cost and freight, ya. Ya, cost and freight resikonya beralih di loading portnya, ya, pengikutnya. Tetapi biayanya itu beralih di port of destination. Jadi cost and freight atau insurance itu sama, ya, beralih ininya, resiko sama biayanya, ya. Hanya saja bedanya cost and freight itu tidak ada insurance, ya, gitu. Nah, kemudian CPT dan CIP dia beralih resikonya di cost carrier. Hanya saja biayanya sampai di pelabuhan ketika akan dimuat, gitu, ya, akan di satu tempat di tujuan, gitu, ya. Disebutkan di mana tujuannya, gitu, ya, bukan di bukan di pembeli, gitu, ya. Nah, selebihnya itu sama, ya. Jadi yang yang beralihnya tanpa risiko dan biaya itu sama, ya, itu. Nanti kalau masih kurang jelas nanti kita bisa ditanyakan lagi, ya. Itu untuk menunjukkan bagaimana peralihan risiko dan biaya dari penjual dan pembeli. Nah, ini sama, hanya beda gambar, gitu, ya. Jadi beralihnya risiko dan biaya dari penjual dan pembeli. Nah, kita lihat satu persatu, ya, X-Walk, ya. Nah, X-Walk tadi yang saya sampaikan, ya, itu kewajiban penjual sangat minimal, ya. Jadi ketika barang itu keluar dari gudang pembeli, penjual sudah menjadi tanggung jawab pembeli, ya. Nah, A2 misalnya. Penjual wajib menyediakan kepada pembeli atas permintaan risiko dan biaya pembeli bantuan dalam memperoleh lisensi ekspor dan resmi lainnya, yang untuk bahasa-bahasa ini karena ini bahasa terjemahan dari bahasa Inggris mungkin agak sulit dipahami, ya. Intinya adalah risiko dan biaya itu sudah beralih ketika barang itu keluar dari gudang penjual. Itu inti dari X-Walk, ya. Jadi misalnya B6, pembeli wajib menanggung segala biaya pengantaran yang timbul mulai dari titik 4, ya, dari titik gudang penjual atau yang disepakati itu, termasuk dari fasilitas atau izin-izin yang dikeluarkan untuk ekspornya. Jadi ada critical points-nya di lokasi penyerahan barang di titik 4 yang disebutkan cost, risk and responsible-nya. Jadi ketika barang itu akan dimuat atau akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual, nah disitulah titik beralihnya risiko itu, ya, dari lokasi penyerahan barang. Nah, untuk contoh kasusnya saya lewatkan dulu, ya, nanti ini kita diskusikan satu persatu, ya, saya lewatkan dulu. Nah, ini sebelum bukunya. Nah, di dalam prakteknya, ya, itu juga istilahnya ada varian incoterm, ya. Jadi ada ini tetap disepakati antara penjual dan pembeli, ya. Nah, saya bahas tadi ketika menggunakan X-Walk itu ketika barang dikeluarkan dari gudang atau di satu tempat yang disepakati,
Setelah itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli gitu ya. Hanya saja misalnya ada istilah extra loaded ya. Jadi di gudang pembeli setelah dimuat di dalam transportasinya gitu istilahnya ya. Jadi ada variannya gitu ya. Jadi tidak ekspor stok gitu ya. Jadi tidak ekspor saja. Nah itu kesepakatan lagi. Nah ada varian ini harus disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak membingungkan. Gitu ya. Kemudian free carrier ya. Jadi free carrier eh, berarti penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk ya oleh pembeli tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan free carrier. Nah tentunya kalau teman-teman sulit menghafalkan ini, kembali ke gambarnya gitu ya. Jadi dari gambar itu lebih mudah sebenarnya memahami. Jadi, kemudian pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan darat tracking ya. Tapi jika diminta oleh pembeli, penjual boleh mengatur pengantar biaya dari pembeli. Itu free carrier ya. Kemudian ketika pointsnya ya, berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang tidak pembeli itu yang disepakati di empat ya. Free carrier ya. Nah ini yang ada di dalam aturannya ya di dalam bentuk itunya ya A1 di penjualnya seperti apa, pembeli seperti apa ya. Ya misalnya dua penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus sesuatu ekspor. Ya. Nah ini dituangkan di semua aturan angkutan itu sendiri ya. Kemudian A3 kontrak pengangkutan bukan tanggung jawab penjual ya. Namun bila diminta pembeli, penjual dapat melakukan kontrak. Itu beban pembeli. Ya. Kemudian lokasi pengantaran barang di tempat yang disebutkan dan pada tanggal yang disepakati. Penyerahan dapat dilakukan kepada pengangkut pertama atau pihak yang disebut pembeli. Kemudian pembeli ya wajib melakukan kontrak pengangkutan mulai dari titik pengantaran, dari dalam hal kontrak pengangkutan dilakukan oleh penjual. Nah, ini saya lewatkan ya, maksudnya nanti setelah melewati semua baru kita lihat satu-satu ya. Itu contoh kasusnya. Kemudian Carriage P2, PPT. Penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain ya, yang ditunjuk oleh penjual di tempat yang disepakati dan penjual wajib melakukan kontrak sekaligus membayar ongkos pengangkutan sampai dengan tujuan yang disebutkan. Nah, titik resikonya ya beralih kepada pembeli saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Tanpa harus menunggu melewati pada kapal on board. Titik ini dapat terjadi di pelabuhan di pengapalan pertama atau di suatu tempat yang disepakati setelah penyerahan kepada agen. Nah, cost ya beralih kepada pembeli sampai dengan pembongkaran di tempat tujuan destination. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau membaca ini akan lebih sulit menghafal ya. Dibandingkan kita melihat di gambarnya. Ini carriage value yang ketiga. Kemudian ini saya lewatkan dulu ya tanggung jawabnya. Kita lanjut ke insurance value ya, CIP. Penjual mengantarkan barang kepada pengangkut ya. Orang ini ditunjuk oleh penjual di tempat yang disepakati. Ya. Kemudian penjual wajib melakukan kontrak sekaligus membayar ongkos pengangkutan sampai dengan tempat tujuan disebutkan. Di samping itu penjual wajib menutup asuransi, ya. Karena ini ada insurannya, tadi kan nggak ada ya, ini insurannya. Jadi wajib kalau sudah disebutkan di dalam istilah berarti sudah dibayarkan, gitu. Jadi sudah ada pembayaran asuransi di sini. Nah, risikonya kemudian cost itu bisa kita lihat di gambarnya ya. Kemudian ini saya lewatkan dulu tanggung jawab penjualan pembeli.
Kemudian delivery address unload ya. Jadi DPU. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang setelah dibongkar dari sarana transport yang tiba. Ditempatkan atau pengaduan pembeli di tempat tujuan disebutkan. Jadi delivery address unload, jadi disebutkan ya tempat pembongkarannya di mana. Ya. Nah kemudian termasuk juga tempat dimanapun. Jadi tidak menyebutkan tempatnya apakah terbuka, tertutup, atau di terminal atau tidak. Jadi itu disebutkan namanya. Ya. Kemudian di delivery at place, jadi di tempat ya. Berarti penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan atas pengaturan pembeli transport yang dibangun dalam keadaan siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. Jadi deliver sampai di tempat tujuan ya. Jadi yang address yang disebutkan ya. Ini sama tadi ya, titik reverse cost dan berhimpunan dari satu. Kemudian delivery delivered the paid, jadi itu biayanya sudah dibayar gitu ya. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika ya, barang ditempatkan atas pengaturan pembeli, kemudian diselesaikan pengaturan formnya pada sarana transport yang tidak. Barang siap untuk dibongkar di tempat tujuan. Jadi sudah dibayar ya, sudah dibayar ininya apa pajak biaya masuknya sudah dibayar. Makanya disebutkan certificate. Saya lewatkan di tempat kasusnya. Nah, kemudian free alongside ya, free alongside ship, jadi sampai di sekitar kapal, di samping kapal. Ya. Penjual ya, jadi penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di samping kapal, alongside ship ya, yang dituju pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan. Kemudian ini saya lewatkan dulu. Di on board FOB ya. Nah ini di pelabuhan pengiriman ya. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal ya, yang ditunjuk pembeli di pelabuhan pengiriman, pelabuhan muat ya, atau mengenai barang diantarkan. Kondisi kapal siap untuk diberangkatkan, itu FOB. Kemudian cost and trade CNF ya, CFR. Jadi penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk pembeli yang di pelabuhan pengiriman yang disebutkan atau mengarahkan barang yang dalam kondisi kapal siap untuk diberangkatkan. Hanya saja dia freight-nya sudah masuk ya, kawasan freight. Kemudian, nah ini yang CIF, kawasan freight inilah yang kita gunakan ya, kita gunakan Indonesia. Jadi ketika kita mau mengimpor barang ya, perhitungannya itu harus meliputi CIF ya. Kalau dia menggunakan FOB yang CNF yang percentage harus dicari dulu unsurnya. Jadi kalau sudah CIF baru bisa digunakan untuk biaya masuk ya. Nah artinya penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang tempat dari kapal ya, yang ditunjuk pembeli di pengiriman yang disebutkan atau barang diantarkan kondisi kapal siap diberangkatkan. Jadi sudah sampai di pelabuhan tujuan. Nah, beralih resiko, nanti kita lihat di gambar tadi ya. Ini saya lewatkan dulu, contoh kasusnya. Nah, itu dalam materi saya agak bercepat ya, karena saya ingin diskusi dari pertanyaan ya. Sambil kita lihat ya, kita lihat contoh kasusnya tadi ya.
memiliki kasusnya ya. Nah, ini kita silakan dibantu untuk dijawab ya. X-Walk tadi kita bahas definisinya. Nah, misalnya ini, Anda membeli barang dengan kondisi X-Walk New Delhi, ya, India. X-Walk di New Delhi. Akan tetapi, Anda tidak dapat datang sendiri ke lokasi gudang penjual di New Delhi, India. Apakah hal ini dapat menimbulkan masalah? Nah, kira-kira seperti apa? Siapa yang mau mencoba? X-Walk. Apa yang mungkin muncul di sini? Silakan ada yang mencoba menjawab untuk contoh ini. Jadi X-Walk ya, X-Walk di Indian gitu kan, kita impor dari Indian, tetapi kita tidak dapat datang sendiri ke lokasi kita. Masalah apa yang mungkin muncul? X-Walk, silakan. Siapa yang mencoba? Mungkin dia belum ada. Tapi mungkin jadi X-Walk itu kita barangnya itu, jadi kita menerima barangnya di gudang penjual atau di tempat sekitar gudang penjual. Nah, ini kita tidak sampai di sana. Apakah hal ini dapat menimbulkan masalah? Kita mencoba. Mungkin Ayu, ada Ayu mungkin? Saya, Pak. Ya, coba. Menurut saya, jika pembeli tidak dapat datang ke lokasi penjual, menurut saya tidak akan menimbulkan masalah terlalu besar karena barang kan tetap akan dikirim meskipun pembeli yang menanggung resiko dan biayanya, seperti itu, Pak. Jadi meskipun pembeli tidak dapat datang ke lokasi gudang, tapi barang akan tetap dikirim. Oke, terima kasih Kak. Yang lain mau mencoba? Mungkin Ivan? Baik Pak, menurut saya sih kok pribadi, kalau saya tidak dapat datang sendiri ke lokasi gudang penjual, ya ada timbul masalah sebuah risiko Pak. Risiko salah satunya kualitas dari barang tersebut, sama kondisi barang tersebut Pak. Jadi kita nggak tahu barang mana yang A, yang B, yang C, yang biasa Pak gudang pakai kan dia FIFO dia, first in first out biasanya. Padahal di gudang bersangkutan kebanyakan barang yang bukannya first in first out, jadinya barang yang lama dikeluarin duluan. Ada yang barang baru dikeluarin duluan, tidak sesuai dengan yang dari Vivo itu Pak. Jadi kan masalah yang dari pembeli itu tidak bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginan dari kualitasnya. Segi kualitas itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, ada yang lain mencoba? Saya coba ya. Jadi gini, ketika kita tidak bisa, nah kita tergantung dari jenis inverter yang digunakan ya. Karena kita menggunakan X-Walk itu adalah tanggung jawab resiko itu sudah beralih ketika barang itu keluar dari gudang penjual atau di tempat di sekitar itu yang kita sepakati. Nah, masalahnya mungkin di mana? Jadi karena tanggung jawab semua yang ada setelah barang itu dari gudang ke pelabuhan muat, kemudian sampai di negara kita,
itu biayanya kan kita nggak tahu ya. Jadi masalahnya bisa kemungkinan barang itu tidak terkirim ya, kemudian barang itu apa biayanya lebih mahal. Nah itu kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena kita harusnya ada di situ ya. Nah kalau misalnya tidak mampu ke sana, lebih baik kita menggunakan inputan yang lain ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau paling aman ya, menggunakan sampai di tujuan di kantor kita atau di bidang kita, tetapi biaya yang lebih mahal ya. Nah, jadi eh, lihat posisi kita mampunya sampai mana gitu ya. Kemudian itu akan terkait dengan harga. Nah, masalahnya kalau kita memilih X-Walk gitu ya, tetapi kita tidak bisa datang ke sana, nah biaya yang muncul dari gudang sampai di pelabuhan muat, dari pelabuhan muat sampai ke kita, itu bisa dimainkan sama penjual atau orang lain yang kita minta untuk mengirimkan. Seperti itu ya, itu contohnya ya. Nah, kita lanjut ke case yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan nanti akan satu persatu bisa memudahkan gitu yang memahaminya ya. Nah, nanti kalau masih belum paham, nanti bisa kita diskusi lagi ya. Kemudian yang kedua, kalau yang ini, Anda membeli barang dalam kondisi ekspor kredit di kawasan Berikan Nusantara, Cilincing, Jakarta. Ya. Pada saat proses pemuatan berlangsung, ya, barang yang dimuat mengalami kerusakan. Nah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan barang? Jadi, kita membeli barang dalam kondisi ekspor. Jadi, kita misalnya di Singapura ya, karena di Indonesia nih kan, kita di Singapura ya, membeli barang dalam kondisi ekspor loaded ya, KBN Nusantara ya, muatannya di Nah, pada saat proses pemuatan berlangsung ya, pemuatan berlangsung, barang juga mengalami kerusakan. Siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan barang? Ketemu coba? Menurut saya jawabannya itu apa? Anda? Kita ya. Ya, kita. Membeli barang dalam kondisi ekspor, ya. Kemudian muatan di KBN Nusantara ya. Kemudian pada saat pemuatan itu terjadi kerusakan. Saskia itu kita pembelinya. Yang lain mau mencoba? Saya boleh, Pak? Silakan, Ivan. Oh, itu ada yang saya, Pak. Ya boleh, nanti setelah Ivan habis. Saya sama Pak pembeli, Pak. Kalau kontraknya jelas ditulis dari X-Watt, pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar, Pak. Oke. Itu aja, Pak. Sama Kak Ivan, Kak. Yang bertanggung jawab atas semuanya adalah Anda yang berlaku sebagai pembeli karena ketika barang dikeluarkan dari gudang penjual itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli beserta kerugian atau segala resiko yang mungkin muncul. Oke, yang lain ada? Nah, dalam contoh kasus ini ya, ini pertama bisa dua kemungkinan ya, karena dalam konteks varian tadi ya, gini, untuk konteks X-Walk murni
ya itu benar, Anda ya pembeli ya dalam konteks ekspor murni ya, barang dikeluarkan dari gudang gitu ya. Nah, ini karena dimerahkan ya, export loaded ya. Ya, export loaded itu artinya loaded apa? Jadi muat ya. Ya, barang itu sudah muat gitu ya. Nah, ketika barang itu sedang dimuat ke apa? Pada pemuatannya terjadi kecelakaan, berarti tanggung jawabnya di penjual. Tergantung loadednya ya. Karena dia ada loaded di sini, jadi export loaded ya. Tetapi kalau tidak ada loaded ya, jadi tidak ada export stock itu ya, export murni, itu berarti betul kita yang bertanggung jawab pembelinya, gitu ya. Bisa dipahami ya. Ini kan ada loadednya ya. Jadi kayak variasi tadi ada variannya ya. Tadi variannya varian tadi kayak ini ya, export loaded ya. Jadi ada variannya di situ ya. Nah, lanjut ke berikutnya. Anda membeli barang dalam kondisi ekspor ya. Nah, itu ekspornya di Jakarta. Kemudian kita meminta barang diserahkan di Surabaya. Penjual bersikeras dan menyerahkan di tempat di Jakarta. Nah, siapa yang harus membayar ongkos pengangkutan tambahan dari Jakarta ke Surabaya? Siapa yang mencoba? Ya kan? Siapa yang mencoba? Boleh saya coba, Pak? Tadi siapa yang meresen tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapin sama ya. Kalau menurut saya mungkin penjualnya, Pak, karena dia ex-worknya Sellers Premise Jakarta, tapi dia juga yang bersikeras supaya penyerahannya dilakukan di tempat mereka. Boleh. Berikutnya coba di siapa penjual ya? Penjual ya, Iya, Pak. penjual. Kemudian siapa tadi? Saskia ya, mencoba. Saya coba nih Pak ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Ya, Kalau menurut saya ini pembeli Pak. pembeli. Alasannya? Alasannya karena pembeli ini wajib menanggung segala biaya pengantaran yang timbul mulai dari titik A4 gitu kan Pak. Kalau sesuai kesepakatan nih, kalau kesepakatannya di Jakarta, tapi tiba-tiba si kita nih berubah ke Surabaya, jadinya untuk biaya tambahan kan di sini pertanyaannya siapa yang harus membayar ongkos pengangkutan tambahan, jadinya pembeli begitu. Oke, yang lain ada mau berpendapat? Dia menggunakan ekspor di Jakarta ya, tapi kita pembeli meminta ke Surabaya. Kemudian barangnya dikirim ke Surabaya. Nah, siapa yang bertanggung jawab menanggung biayanya itu? Silakan, ayo. Kalau menurut saya yang menanggung biayanya pembeli, Pak, karena kan pembeli yang ingin barang tersebut diserahkan ke Surabaya, jadi pembeli yang harus menanggung biaya penyerahan tersebut. Oke, apa? Saya juga sama Pak, pendapatnya yaitu dari pihak pembeli karena kan dia yang memiliki permintaan khusus agar dikirimkan melalui Surabaya, seperti itu Pak. Oke, jadi kita lihat ekspornya di Jakarta ya, ekspor Jakarta.
Nah, karena sudah disepakati di dalam sales kontraknya, nah ketika ada perubahan dikenakan Surabaya berarti yang menanggung jawab adalah pembeli, ya. Jadi pembelinya yang akan wajib membayar ya ongkos dari Jakarta ke Surabaya. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak untuk ekspor? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, dengan contoh kasus ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke kasus yang ini free carrier ya. Carrier. Ini adalah penjual ya, barang yang berlokasi di Turki. Nah, pembeli menginginkan Anda untuk mengantarkan barang di lokasi terminal Istanbul. Pembeli menginginkan di Istanbul, Turki. Selanjutnya, pembeli akan mengirimkan barang tersebut ke Jerman dengan menggunakan kereta api. Pembeli akan mengirimkan barang tersebut ke Jerman dengan menggunakan kereta api. Solusi kereta mana yang paling cocok untuk kondisi ini? Kita mau mencoba. Jadi eksporternya di Turki ya. Pembeli menginginkan kita ya untuk mengantarkan barang di lokasi kereta api Istanbul, Turki. Selanjutnya pembeli akan mengirimkan barang tersebut ke Jerman dan menggunakan kereta api. Silakan, Pada Ayu. Menurut saya yang paling cocok digunakan adalah FCA, Pak, karena kan penjual yang mengantarkan barang kepada pembeli, kemudian pembeli juga yang menunjuk tempat pengantaran barang tersebut, sehingga yang paling cocok digunakan adalah first carrier, seperti itu, Pak. Carrier. Ada yang lain? Yang mau mencoba? Yang mau mencoba? Menurut saya juga free carrier, Pak, karena pembeli yang menentukan eh, tempat ininya, Pak. Tempat pengantarannya begitu, tempat lokasinya. Ada yang mau mencoba lagi? Jadi kalau kita melihat pilihan ini ya, X-Work udah enggak ya, karena bukan di bidang ya. Kemudian FOB itu laut ya. Nah kemudian DAT juga enggak ya. Jadi FCA ya. Untuk yang tepat ya. Kemudian contoh berikutnya, Anda menjual barang dengan kondisi FCA ya. Kawasan Berikat, Nusa Jakarta. Dalam perjalanan barang terjadi peristiwa kebakaran di pelabuhan Tanjung Priok yang menghancurkan kontainer yang dikirim. Apakah Anda berkewajiban untuk menggantikan barang ekspor tersebut? Ya atau tidak? Siapa yang mau mencoba? Menurut saya iya, Bapak. Menurut ya. Yang lain?
Jadi coba kita lihat ini ya, sambil melihat ya. Yang bisa kita lihat dari gambar ini bisa jadi beralihnya risiko di first carrier ya. Jadi dalam mencoba melihat case per case ya, kita lihat kembali ke gambar ini gitu ya, itu memudahkan ya. Posisinya di mana terjadinya ya. Jadi kan dari mau ke pelabuhan ya, itu terjadi kecelakaan gitu ya. Berarti apakah sudah beralih risikonya? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi masih tanggung jawab si penjual ya. Tadi selanjutnya nih, kita menjual barang dengan kondisi ya kita menjual Makassar ya. Pengangkut meminta pembayaran atas biaya pemeliharaan barang selama menunggu pemuatan ya, di tempat pemuatan ya, kepada Anda. Apakah biaya kustodi tersebut dibebankan kepada pembeli? Kita menjual barang dengan kondisi HCA ya, sekalian di Makassar ya. Nah, pengangkut meminta pembayaran atas biaya pemeliharaan barang selama menunggu pemuatan. Pemuatan kepada kita ya, kita penjual ya. Menunggu pemuatan ya, menunggu pemuatan. Dapatkah biaya itu dibayarkan kepada pembeli? Dan coba coba hasil CA bisa dilihat di gambarnya. Menurut saya bisa, Pak. Karena tanggung jawab dari pembeli itu cuma sampai di first carrier. Kalau sampai di long ship itu menurut saya, apalagi dia menunggu pemuatan, itu bisa dialihkan ke pembeli. Ke pembeli ya. Yang lain, silakan. Jadi bisa ya, Tasya ya. Iya, Pak, bisa. Yang lain? Saya juga sependapat dengan Saskia, Pak.
Karena di sini juga dijelaskan pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan darat atau trekking. Kayak gitu, Pak. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain? Kalau kita lihat, penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang tidak kepada pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan ya. Kemudian pembeli yang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan darat ya. Tetapi jika diminta oleh pembeli, penjual boleh mengatur pengangkutan biaya ke pembeli. Cost, risk, and responsible berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk pembeli di titik yang disebutkan. Jadi, cost, risk, responsible berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk pembeli. Mereka membingungkan ya? Iya Pak, sedikit agak membingungkan. Ya, kalau di dalam divisi di atasnya, pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan darat, trekking ya. Tetapi jika dibilang itu pembeli. Tetapi cost responsible berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Jadi agak bertolak belakang ya. Kalau kita lihat di ini di gambarnya, ini di karier. Ini kan kalau kita lihat dari website ya, dia di dalam ini beralih di titik. Jadi sebelum dia muat ya, belum muat, diminta untuk menanggung ya biayanya. Ada yang berpendapat lain? Menjual barang dengan kondisi FCA ini, pengangkut meminta pembayaran atas biaya pemeliharaan barang selama menunggu pemuatan pada kita penjual. Kalau dari definisi ini sih memang agak berseberangan ya. Jadi berpindah pada saat barang telah diserahkan. Memang di gambarnya ya, jadi di titik apa perpindahannya di titik itu ya. Nah, barangnya kan belum dimuat ya. Ada yang berpendapat? Nah, kalau kita lihat tadi, silakan. Bapak, menurut saya ini bisa dibebankan ke pembeli karena yang pertama itu untuk first carrier-nya itu sudah dilakukan pengeluaran barang dan sudah dikirimkan ke pelabuhannya itu, jadinya yang ketika di pelabuhan itu udah menjadi tanggung jawab pembeli. Menurut saya seperti itu. Ya, price carrier ya. Jadi kalau kita melihat di dalam
Soal ini dalam definisinya ya, berpindah pada telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Nah, kondisi barangnya kan sudah ke pelabuhan ya, sudah di pelabuhan dia ya, jadi sudah beralih ya, sudah beralih, tanggung jawab sudah beralih, hanya saja memang belum dimuat ya, jadi bisa dibebankan kepada pembeli. Sampai di sini ada yang masih ragu? Coba kita lanjut kasus berikutnya ya. Ada kasus di DDP. Membeli barang dengan kondisi DDP di Bogor ya, dari penjual yang berlokasi di Cina. Dalam proses pemeriksaan impor, barang ditahan di Bea Cukai Tanjung Priok. Karena alasan ketentuan batas ya, larangan pembatasan yang belum terpenuhi. Siapa yang harus menanggung terhadap keselamatan tersebut? DDP itu, apa menjawab? Jadi menggunakan DDP, ya, DDP tujuannya Bogor ya. Ini DDP itu delivery dirty paid ya. Jadi dia masuk sudah dibayar. Pembeli wajib memberikan bantuan kepada penjual untuk menyentuh. Siapa yang menjawab sekarang? Silakan. Menurut saya yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut adalah penjual, Pak. Karena penjual yang bertanggung jawab atas segala biaya pengiriman sampai dengan penempatan barang di tempat tujuan yang telah ditentukan. Di sini kan baru sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga penjual lah yang harus menanggung biaya yang bertanggung jawab atas keterlambatan itu. Seperti itu, Pak. Oke, yang lain ada pendapat yang berbeda? Tidak. Sama. Ya, deliver dirty paid ya. Jadi artinya sudah dibayar biaya masuk ya, sudah siap diterima di tempat sebenarnya ya. Nah, artinya ada apapun yang terjadi di pelabuhan, ya tanggung jawab penjual gitu ya. Makanya di sini dalam konteks kita hati-hati ya, karena aturan masuk barang-barang di semua negara kan berbeda ya. Jadi pastikan itu kita tahu kita mampu untuk mengurusnya ya. Nah, ketika kita tidak mampu mengurusnya ya, ketika ada keterlambatan pengeluaran kan ada sebuah gudang ya, segudang dan lain-lain, nah itu bisa mahal di kita penjual ya, karena tanggung jawab ini udah beres sebenarnya, delivery paid sudah biaya masuk sudah dibayar. Ya, Silakan, ada yang mau berkomentar? Tadi ada yang mau berkomentar lagi untuk memberi masukan? sama. Ya. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Ini kasus yang FOB ya. Memberi FOB, ya conceal number, teman ya. Dalam proses pemuatan barang ke atas kapal, ya, terjadi kecelakaan. Yang mana yang berkewajiban menanggung resikonya? FOB ya. Siapa yang mau menjawab?
Mungkin Bayu atau yang mencoba Bayu. Saya di penjual Pak, karena kan kalau FOB itu berarti penjual yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang sampai ke pelabuhan si pembeli. Bisa lebih keras nih, mohon maaf, kurang dekat nih. Kalau menurut saya yang menanggung resikonya itu yaitu si penjual Pak, karena kan Penjual. kalau FOB itu resiko sama biaya dikeluarkan akan beralih ketika barang tersebut sampai ke pelabuhan si pembeli. Penjual ya. Ya, penjual. Yang lain mau mencoba? Dari Bayu penjual. Silakan, Erva. Menurut saya juga dari penjual, Pak, karena kan pada saat barang sudah ditempatkan di atas kapal, baru saat itu pembeli yang menanggung semua biaya yang diperlukan. Nah, sedangkan pada kasus ini barang tersebut masih dalam proses pemuatan, sehingga yang berkewajiban untuk menanggung resikonya itu dari pihak penjual. Oke, Pak. Ivan, silakan. Kalau saya kedua pihak, Pak. Karena itu posisinya belum ke kapalnya, belum berangkat. Yang penanggung pembelinya itu risikonya barang selama proses pengantar saat kapal belum berangkat, Pak. Ya kan penjual pun juga sama. Gitu, Pak. Jadi kedua belah pihak. Oke, Pak. Posisinya kan masih belum ke kapal dan dia hancurnya, jadi silakan jangan menghancurkan barang ke atas kapal. Baru di atas kapal belum berangkat ini. Jadi penanggung jawabnya kedua pihak. Ya, Anda membeli barang dengan kondisi FOB ya, dengan proses pemuatan barang ke atas kapal terjadi kecelakaan yang menghancurkan barang. Jadi barang belum di atas kapal ya. Ya, belum istilahnya kapal belum berangkat, itu masih tahap loading. Ya. Yang lain ada yang berpendapat? Mungkin Sri atau Yudhawini atau Putri. FOB ya. FOB, kita lihat FOB. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan. Nah, cost responsible, peringatan ya, saat barang telah ditempatkan di atas kapal on board. Dan sejak itulah pembeli wajib menanggung biayanya. Dari sini bisa lebih clear sebenarnya yang menanggung siapa? Kalau menurut saya dari pihak penjual, Pak. Penjual. Saya juga dari pihak penjual, Pak. Penjual. Ya, penjual ya, Evan. Jadi on board ya. Jadi ketika barang itu sudah dimuat ya. Mungkin tadi Ivan biasanya di ini ya. Mau siap berangkat ya. Ya. Jadi kondisinya adalah Iya, Pak. proses baru pemuatan ya. Jadi ketika barang mau muat itu rusak. Nah, sedangkan FOB itu berpindah ketika barang itu sudah ada di atas kapal semua. Nah, ketika misalnya ya, case yang lain, ketika barang itu sudah dimuat di kapal, gitu ya, ternyata kapalnya oleng gitu ya, hancur gitu. Nah, itu bukan lagi tanggung jawab si penjual, itu sudah beralih ke pembeli. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Coba kita lihat lagi, masih ada contoh kasusnya. Kasus insurance rate, nah ini ada CFR ya.
membeli barang dengan kondisi concentrate nucleus dari penjual di Singapura. Nah, penjual menyerahkan truk pengangkut barang dari Johor, ya. Kemudian barang dimuat ke atas kapal pelabuhan Singapura dalam proses pengecekan kerusakan kontainer di Johor. Yang bertanggung jawab siapa? Ini gampang ya. Siapa mau coba? Concentrate, Kementerian. Ya, pembeli. Kalau menurut saya yang bertanggung jawab pihak pembeli, Pak. Pembeli. Menurut saya juga pihak pembeli, Bapak. Tadi siapa yang rasa Bayu? Ya, sama itu pembeli. Pembeli. Iya. Jadi kita membeli barang dari Singapura, ya. Kemudian penyerahan truk pengangkut barang di Johor, membeli barang dengan kondisi CFR, cost rate, dari penjual di Singapura, penjual menyerahkan truk pengangkut barang di Johor. Kemudian barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan Singapura. Dalam proses pengecekan diketahui pada adanya kerusakan kontainer yang terjadi atas antara Johor dan Singapura. Antara Johor dan Singapura, ya. Nah, kita lihat konteksnya. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal yang ditunduk, ya, pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan atau mengharapkan yang tekan, ya, kondisi kapal siap untuk diberangkatkan. Titik risiko beralih pada saat barang telah ditempatkan di atas kapal. Titik kritis biaya beralih sampai dengan diselesaikannya proses angkut asuransi hingga ke pelabuhan tujuan. Apakah pembeli Mohon maaf, Bapak. Itu kasusnya CFR ya? Atau CIF? Bentar. Oke. Saya kelewatan kliknya. Sorry. Ini concentrate password, ya. Apa ya? Maaf, sorry. Ya. Ya. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas. Ini concentrate. Dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal yang ditunjuk, ya, kembali di pelabuhan pengiriman. Berarti pada saat barang telah ditempatkan di atas kapal. Sama sebenarnya. Concentrate itu sama, hanya bedanya dia ada insurans kalau PAF. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Pembeli, Bapak. Pembeli. Alasannya? Apakah barangnya sudah dimuat? Karena di sana dikatakan bahwa barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan dan dalam proses pengecekan, pengecekannya itu menurut saya jadinya terjadi ketika barang sudah berada di atas kapal dan itu sudah
untuk pembiayaannya itu sudah berpindah ke pembeli. Dalam proses pengecekan diketahui adanya perusahaan tender yang terjadi antara Johor dan Singapura. Kalau Johor dan Singapura, yang beli barang lokasi Jakarta ya, jual di Singapura, penjual menyerahkan terus ke pengangkut barang di Johor ya. Kemudian barang kemudian barang Singapura. Nah, dia belum di ini ya. Kemudian barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan Singapura. Jadi barangnya belum di atas kapal. Apakah pembeli atau penjual? Ada yang, kalau saya kok cenderung penjual ya. Ada yang berpendapat yang penjual? Mohon maaf. Berarti ini barangnya masih kayak perjalanan darat. Ya, betul. Jadi barangnya kan dari Johor Malaysia ya. Itu ya. Dia akan dimuat di Singapura. Jadi dalam perjalanan dia rusak kontainer. Jadi barang itu belum di atas kapal. Ya, Johor itu Malaysia. Ada yang berpendapat lain atau masih ragu? Jadi belum di Singapura ya. Ini belum di Singapura barangnya. Jangan sih ya, tadi kan sudah di kapal ya. Ya, jadi penjual yang bertanggung jawab. Sampai di sini ada yang masih ragu atau membingungkan? Masih ada yang ragu? Jadi untuk memudahkan dilihat gambarnya itu ya. Jadi gambar peralihan warna biru gelapnya, tanda tanya kuningnya, kemudian yang merah ya. Itu ya gimana? Itu awalnya sebenarnya. Kemudian uh, ambil satu contoh gitu ya, misalnya XWalk. Jadi mana yang paling mudah dipahami itu dipakai, sehingga yang lainnya akan mudah kita pahami. Nah baru memang kan ada istilahnya uh, risikonya berhimpitan gitu ya, beralihnya gitu. Jadi tanggung jawab penjual, tanggung jawab pembeli. Tapi sebenarnya dari gambar itu sudah bisa dilihat beralihnya itu sudah bisa dilihat. Dari gambar biru tanda seru sama warna merah. Ada yang masih kebingungan nggak? Ya, saya masih bingung, Pak. Yang ditananya ikan? Yang tadi itu, Pak, yang saya bilang masih loading itu, Pak. Coba saya tunjukkan ini ya, Hmm. gambar lagi ya. Ini gambarnya paling penting. Sudah kelihatan?
di sini ya. Jadi dari gambar ini, kalau contohnya tadi misalnya yang ragu itu kan X-walk gitu ya, X-walk yang load ya. Nah, sebenarnya X-walk itu ketika barangnya sudah keluar dari gudang, ya, diserahkan di titik satu tempat gitu ya, itu sudah tanggung jawab sudah beralih. Hanya saja ada istilah varian ya, tambahan X-walk loaded ya, load. Jadi dia sebenarnya load itu boleh, tetapi kesepakatan ya, sehingga itu dikatakan varian ya, varian dari Incoterm X-walk. Ya mungkin ada varian yang lain, misalnya apa namanya, misalnya tadi yang ada apa, biaya perawatan gitu ya, misalnya, karena in case-nya bisa terjadi karena terjadi antrian gitu, dia harusnya sudah dimuat, tapi karena antrian dia harus menunggu di situ. Nah, itu kan tidak bisa diprediksi kapan muatnya gitu ya. Nah itu, tetapi tetap disepakati. Kalau tidak disepakati, terjadi ya tanggung jawab penjual gitu. Nah, kalau dari gambar ini yang masih ragu di mana itu? Ya kita lihat untuk yang lain juga boleh ya. Jadi itu sesuai kontrak Pak ya, S-walk itu Pak ya, itu tanggung jawab itu Pak. Iya gini, semua Incoterm ini dia mempunyai sesuatu yang baku ya. Misalnya X-walk keluar dari gudang itu sudah tanggung jawab gitu ya. Misalnya FOB itu, FOB dia kan dari gambar FOB ya, FOB ya, di pelabuhan port loading ya, ada pelabuhan muatnya sudah beralihnya ke situ. Nah, kalau sudah ini yang pakemnya seperti ini. Nah, ketika ada varian, ada penambahan gitu misalnya, boleh saja asal itu dimuat di kontraknya gitu kan. Nah, kalau disepakati di kontrak, varian ini dia akan kembali mengacu ke yang normal, yang standar gitu. Seperti itu kan. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lain masih ada yang ragu di gambar ini? Misalnya yang paling gampang X-walk itu masih ada yang belum bisa memahami, karena yang lain bisa dibaca semuanya. Tapi kalau yang paling mudah X-walk itu katakanlah paling penjual itu paling sedikit resikonya ya, karena keluar gudang udah tanggung jawab pembeli gitu. Kalau yang lain kan menggunakan sarana transport sudah mulai menggunakan sarana transport. Tapi kalau ekspor itu belum menggunakannya. Ada pertanyaan lain? Itu kebetulan Bentar, saya cukup Pak, ntar saya baca-baca lagi Pak, untuk memahami lagi. Yang lain cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Bisa, ya. Baik Pak. Ya. Jadi memang ini nggak bisa dibaca sekali ya. Jadi yang tertentu nggak bisa dipahami sekali. Ya, tadi saya mencoba kita pahami satu aja dulu gitu ya. Ketika satu dipahami, resiko, biaya, dan tanggung jawabnya, yang lainnya akan lebih mudah. Ya. Jadi dari gambar itu coba dibaca kembali, dilihat contoh kasusnya. Nah, setelah dipahami satu, nanti bisa yang lainnya akan mengikuti. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi selamat malam, selamat beristirahat.
Selamat malam Pak, selamat beristirahat. Terima kasih Pak dan Terima selamat kasih Pak. malam. Mohon izin keluar Pak. Malam Bapak. Ya, silakan, silakan. Terima Makasih, kasih Pak. Bapak. Selamat malam Pak.